Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian anak-anakku? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam pembelajaran sejarah ya, sejarah peminatan di kelas 12. Ya, selamat saya ucapkan bagi kalian sudah berhasil naik ke kelas 12. Untuk pertemuan kita kali ini nanti saya akan menyampaikan beberapa materi pada semester 1 ini ya. Pada video kali ini nanti akan kita bahas. Langsung saja, materi kita yang pertama adalah respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini nanti akan saya sampaikan adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan maknanya. Nanti kalian simak baik-baik untuk materinya. Saya akan jelaskan. Pada kelas 11 kalian sudah belajar mengenai peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan. Tentunya kalian masih ingat ya, ada beberapa peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan. Di antaranya adalah kekalahan Jepang melawan Sekutu dalam Perang Dunia Kedua, kemudian peristiwa Rengas Dengklok dan lain sebagainya. Saya harap kalian masih ingat, dan nanti di sini kita akan membahas kelanjutannya. Ya. Indonesia merdeka tentunya itu adalah sebuah cita-cita yang diharapkan oleh para masyarakat atau para rakyat Indonesia yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan bangsa asing. Pernyataan proklamasi merupakan detik-detik yang sangat menegangkan bagi bangsa Indonesia, sekaligus yang sangat ditunggu-tunggu. Karena dengan diadakannya atau dengan diproklamasikannya kemerdekaan, itu berarti rakyat Indonesia telah bebas dari belenggu penjajahan bangsa lain. Nah, nanti kita akan bahas di sini bagaimana perumusan teks proklamasi Indonesia oleh para pejuang-pejuang bangsa Indonesia. Perumusan teks proklamasi. Teks proklamasi dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo yang disaksikan oleh Sayuti Melik, Soekarni, B.M. Dyah, dan Sudiro. Menjelang pagi pada tanggal 17 Agustus 1945. Perumusan teks proklamasi diadakan di Rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Adapun peranan setiap tokoh dalam perumusan proklamasi kemerdekaan adalah sebagai berikut. Ahmad Soebardjo menyumbangkan pemikirannya pada kalimat pertama yang berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kalimat kedua yang berbunyi, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Didiktekan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian Insinyur Soekarno menuliskan konsep proklamasi dengan sumbangan pemikiran dari Mr. Ahmad Soebardjo dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kedua kalimat tersebut kemudian digabung dan disempurnakan hingga berbunyi seperti teks proklamasi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sekarang. Teks proklamasi yang ditulis oleh Insinyur Soekarno kemudian dibacakan dan ditujukan kepada seluruh anggota rapat yang hadir pada saat itu. Kemudian Insinyur Soekarno memberikan ide agar yang rapat semua yang hadir itu menandatangani teks proklamasi. Tetapi karena itu dianggap tidak efisien, kemudian salah satu dari golongan muda yaitu Soekarni menyarankan agar teks proklamasi tersebut ditandatangani cukup oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta saja sebagai perwakilan dari bangsa Indonesia. Dan akhirnya disetujui, yang menandatangani teks proklamasi tersebut adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Proklamasi barulah diketik oleh Sayuti Melik dan kemudian ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama
bangsa Indonesia. Nah, teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik ini yang dinamakan sebagai teks autentik, ya. Sedangkan teks yang ditulis oleh Insinyur Soekarno itu merupakan teks atau naskah proklamasi konsep, ya. Diingat-ingat, yang sudah diketik oleh Sayuti Melik itu adalah naskah proklamasi autentik, yang ditulis oleh Insinyur Soekarno itu merupakan teks proklamasi konsep. Ada 3 perubahan yang terdapat pada naskah proklamasi, yaitu pada naskah proklamasi konsep, kata tempoh diganti menjadi kata tempo tanpa h pada naskah proklamasi autentiknya. Kemudian yang kedua, wakil-wakil bangsa Indonesia diganti dengan kalimat atas nama bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, penanggalan Jakarta 17/8/05 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Pelaksanaan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh bangsa Indonesia. Sejak pagi, rakyat sudah menunggu pelaksanaan pembacaan proklamasi kemerdekaan tersebut. Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, kalau sekarang Jalan Proklamasi, dibacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, dan dilanjutkan dengan pengibaran bendera Sang Merah Putih oleh Suhud dan Latif Hendraningrat. Diteruskan dengan sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Setelah upacara selesai, masing-masing meninggalkan tempat. Proklamasi berlangsung secara sederhana namun penuh hikmat. Proklamasi dihadiri oleh kurang lebih 1.000 orang, terdiri dari para pemimpin bangsa, kelompok pemuda, para pejuang, dan rakyat yang mengetahui peristiwa tersebut. Pernyataan proklamasi membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Hal tersebut dikarenakan proklamasi memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Teks proklamasi memiliki pemikiran pokok yang terdapat pada kedua alinianya. Berikut makna pemikiran pada masing-masing alinea. Alinea 1, sebagai pernyataan bangsa Indonesia ke seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Alinea kedua, pengalihan kekuasaan pada pemerintah Indonesia. Proklamasi yang dikumandangkan pada 17 Agustus 1945 sangat berarti bagi bangsa Indonesia. Proklamasi merupakan titik puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan, terlepas dari belenggu penjajahan asing dan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, demikian pembelajaran kita kali ini. Nanti kita akan lanjutkan dalam pembelajaran berikutnya dan materi berikutnya. Tetap di rumah saja, hindari kerumunan, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker bila berpergian. Kalau tidak penting sekali, diharapkan kalian tidak usah keluar rumah. Ya, semoga kalian tetap sehat, dan kita juga harus senantiasa berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa belajar tatap muka di sekolah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.